Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ilham Saputra dengan NIM 1121035, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat K3 yang berlokasi di Desa Misiu, Kecamatan Podidaha, Kabupaten Konawe. Hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan ini, pertama adalah latar belakang, jenis-jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi dan penyebabnya, jenis-jenis penyakit yang diderita karyawan yang dapat terjadi dan penyebab terjadinya, profil K3 kondisi aktual di lokasi KKN, jenis sarpras, peraturan kebijakan untuk menghindari kecelakaan kerja di lokasi KKN, daftar program kerja K3 di lokasi KKN, daftar program kerja K3 yang telah terrealisasi disertai presentasi capaian kerjanya dan dokumentasinya, hasil identifikasi kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja K3, hasil identifikasi kekuatan pendorong terlaksana program kerja K3, dan yang terakhir solusi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja. Beralih ke latar belakang penyelenggaraan K3 di lokasi KKN. Pertama, konteks dan pentingnya K3 di sektor pertanian. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan aspek krusial dalam setiap sektor pekerjaan, termaksud pertanian. Di Desa Misiu, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Kegiatan pertanian, terutama dalam skala kecil atau tradisional, seringkali tidak terlepas dari berbagai risiko kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan para petani. Dua, risiko kecelakaan dan penyakit kerja. Para petani jagung dilakukan pada berbagai potensi kecelakaan kerja, seperti terpeleset, terjatuh, cedera akibat penggunaan alat pertanian, dan kecelakaan mesin. Selain itu, paparan bahan kimia seperti pestisida dan herbisida dapat menyebabkan penyakit pernapasan, dermatitis hingga keracunan. Beban kerja fisik yang berat juga bisa memicu penyakit. 3. Kurangnya kesadaran dan fasilitas. Kesadaran akan pentingnya penerapan K3 di kalangan petani di desa tersebut masih tergolong rendah. Kurangnya akses terhadap pelatihan K3, minimnya fasilitas kesehatan dan sarana prasarana keselamatan menjadi tantangan utama. Banyak petani yang belum menggunakan alat pelindung diri APD saat bekerja sehingga rentan terhadap kecelakaan penyakit. Keempat, dampak negatif tanpa penerapan K3. Tanpa penerapan K3 yang memadai, risiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja, meningkatkan biaya perawatan kesehatan, dan bahkan kehilangan mata pencarian. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu petani, tapi juga pada kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka secara keseluruhan. Kelima, tujuan penyelenggaraan K3. Tujuan utama dari penyelenggaraan K3 adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para petani. Dengan penerapan K3, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan dan penyakit kerja, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani mengenai pentingnya K3, meningkatkan produktivitas dan kesehatan para petani. 6. Langkah-langkah yang ditempuh sebagai bagian dari program KKN. Beberapa langkah strategis yang direncanakan meliputi edukasi dan pelatihan K3 bagi para petani, penyediaan dan distribusi alat pelindung diri APD seperti masker, sarung tangan, dan sepatu boot, penerapan peraturan dan kebijakan K3 di lingkungan kerja pertanian, pengawasan dan evaluasi rutin terhadap kondisi kerja di lapangan, kampanye kesadaran K3 melalui media lokal dan kegiatan komunitas. Kemudian yang ketujuh, kolaborasi dengan stakeholder. Penyelenggaraan K3 melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah desa, dinas kesehatan, dinas pertanian, lembaga swadaya masyarakat LSM. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dan memastikan keberlanjutan program K3 di desa. Kemudian yang terakhir, 8. Harapan dan dampak positif. Dengan penerapan K3 yang efektif, diharapkan petani jagung di Desa Misiu dapat bekerja dengan lebih aman dan sehat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Implementasi K3 yang baik akan menjadi modal bagi desa-desa lain dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertanian. Selanjutnya, jenis-jenis kecelakaan kerja yang dapat terjadi dan penyebabnya. Pertama, terjatuh atau terpeleset. Penyebabnya itu permukaan tanah yang tidak rata atau licin, juga tanaman atau alat yang berserakan di area kerja. Dapat dicegah dengan membersihkan area kerja secara rutin dan menggunakan sepatu boot anti-slip. Kedua, cedera akibat alat pertanian. Disebabkan oleh penggunaan alat seperti cangkul, parang, atau mesin permanen tanpa pelindung yang tepat. Dan juga kurangnya keterampilan atau pelatihan dalam menggunakan alat tersebut. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan penggunaan alat yang aman. Juga menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan kacamata pelindung. Kemudian yang ketiga, kecelakaan mesin pertanian. Dapat disebabkan oleh kesalahan dalam mengoperasikan mesin seperti traktor atau pemanen, juga perawatan mesin yang tidak memadai. Pencegahannya dapat dilakukan perawatan rutin pada mesin, juga melatih petani dalam mengoperasikan mesin dengan benar. Keempat, paparan bahan kimia. Penyebabnya penyemprotan pestisida atau herbisida tanpa menggunakan alat pelindung diri. Dapat dicegah menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung saat menyemprot. Kelima, gigitan atau sengatan hewan berbahaya. Penyebabnya pekerja di ladang yang menjadi habitat hewan seperti ular, serangga, atau tikus. Dapat juga memastikan area kerja bebas dari hewan berbahaya sebelum mulai bekerja, dan juga menggunakan sepatu atau pakaian pelindung. 6. Kelelahan dan dehidrasi. Penyebabnya bekerja terlalu lama di bawah sinar matahari tanpa istirahat yang cukup. Pencegahannya itu dengan mengatur jadwal kerja dengan istirahat yang cukup. Kemudian yang ketujuh, cedera punggung dan otot. Penyebabnya mengangkat atau membawa beban berat tanpa teknik yang benar
Juga posisi kerja yang tidak ergonomis. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan cara mengangkat beban yang benar, juga menggunakan alat bantu angkat jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, 8, terkena bagian tumbuhan yang tajam, penyebabnya tergesek daun atau batang jagung yang tajam. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan pakaian pelindung seperti baju dengan lengan panjang dan celana panjang. Selanjutnya, jenis-jenis penyakit yang diderita karyawan yang dapat terjadi. Pertama, penyakit pernapasan. Penyebabnya penyebaran debu dari tanah dan sisa tanaman saat mengolah lahan. Dua, paparan pestisida dan herbisida yang disemprotkan tanpa alat pelindung. Contoh penyakitnya itu bronkitis, asma, dan pneumonitis. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan masker atau respirator saat bekerja di lingkungan berdebu atau saat menyemprot pestisida. Kedua, dermatitis kontak. Penyebabnya kontak langsung dengan bahan kimia seperti pestisida atau herbisida, dengan kontak dengan tanaman yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Contoh penyakitnya itu iritasi kulit dan alergi kulit. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan sarung tangan, baju lengan panjang dan celana panjang saat bekerja dengan bahan kimia atau tanaman yang dapat menyebabkan iritasi. Ketiga, keracunan pestisida. Penyebabnya itu bahan kimia yang beracun melalui kulit, inhalasi atau tertelan. Gejalanya mual, pusing, sakit kepala, dan dalam kasus yang parah bisa menyebabkan gangguan pernapasan atau kerusakan organ. Pencegahannya menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, menyimpan pestisida di tempat yang aman, dan menggunakan dosis yang direkomendasikan. Dan keempat, penyakit muskuloskeletal. Penyebabnya aktivitas fisik yang berat seperti angkat, membungkuk, dan menarik yang dilakukan dalam waktu yang lama. Contoh penyakitnya nyeri punggung, nyeri sendi, dan cedera lutut. Pencegahannya itu melakukan pemanasan sebelum bekerja menggunakan teknik angkat yang benar dan alat bantu angkat. Kelima, gangguan pendengaran. Penyebabnya itu paparan terhadap suara bising dari mesin pertanian seperti traktor dan pemanen. Pencegahannya itu dapat menggunakan pelindung telinga saat mengoperasikan mesin yang bising. Keenam, dehidrasi dan heat stroke. Penyebabnya itu bekerja terlalu lama di bawah terik matahari tanpa cukup asupan cairan. Gejalanya itu kelelahan, pusing, mual, dalam kasus yang parah bisa menyebabkan heat stroke. 7, infeksi saluran pencernaan. Penyebabnya itu konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran dan bahan kimia. Contoh penyakitnya itu diare, muntah, dan sakit perut. Pencegahannya itu menjaga kebersihan tangan dan alat makan serta memastikan air minum dan makanan dalam kondisi bersih. 8, penyakit mata. Penyebabnya itu paparan sinar matahari langsung tanpa pelindung, debu dan partikel kecil yang terbang di sekitar area kerja. Contoh penyakitnya itu konjungtivitis dan keratitis. Pencegahannya itu menggunakan kacamata pelindung saat bekerja di luar ruangan atau di lingkungan berdebu. Dan infeksi parasit. Penyebab kontak dengan tanah yang terkontaminasi atau air yang tidak bersih. Contoh penyakitnya itu cacingan dan giardiasis. Pencegahannya itu menggunakan alas kaki yang tertutup dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan kerja. Selanjutnya, profil ketiga, kondisi aktual di lokasi KKN, jenis-jenis sarana prasarana, peraturan, kebijakan untuk menghindari kecelakaan kerja di desa misiu. Terbagi menjadi 5. Pertama, sarana dan prasarana atau Sarpras K3. Terdiri dari alat pelindung diri atau APD, masker untuk melindungi diri dari debu dan paparan bahan kimia, sarung tangan untuk melindungi tangan dari bahan kimia, duri, dan benda tajam, sepatu boot untuk melindungi kaki dari benda tajam, hewan berbahaya dan kondisi tanah yang tidak stabil, topi atau helm untuk melindungi dari sinar matahari dan benturan, kacamata pelindung untuk melindungi mata dari debu dan partikel kecil saat bekerja di ladang. Kemudian ada fasilitas kesehatan, terdiri dari pos kesehatan desa untuk penanganan pertama pada kecelakaan dan penyakit kerja, kemudian kotak P3K yang ditempatkan di beberapa titik strategis daerah pertanian penanganan darurat. Selanjutnya, peraturan dan kebijakan ketiga. Terdiri dari peraturan keselamatan kerja, penggunaan APD yang wajib bagi semua petani saat bekerja, terutama saat menggunakan alat berat atau bahan kimia. Kemudian jam kerja, pembatasan jam kerja di bawah terik matahari untuk mencegah dehidrasi dan stroke. Kemudian pengoperasian mesin yang boleh hanya dilakukan petani yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk mencegah kecelakaan mesin. Kemudian kebijakan pengolahan bahan kimia. Bahan kimia harus disimpan di tempat khusus yang aman dan terkunci untuk mencegah akses yang tidak diinginkan. Penggunaan bahan kimia harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan dan menggunakan APD untuk mengurangi risiko paparan. 5, bahan kimia harus dibuang di tempat yang telah ditentukan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Ketiga, implementasi dan pengawasan ketiga. Terdiri dari pelatihan dan edukasi, dilakukan secara berskala untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani mengenai ketiga. Kemudian sosialisasi, kampanye, dan penyuluhan tentang pentingnya ketiga melalui media lokal dan pertemuan desa. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan berskala terhadap penerapan ketiga di lapangan oleh petugas ketiga. Kemudian keempat, partisipasi komunitas. Lakukan pembentukan komite ketiga desa yang melibatkan perwakilan petani, pemerintah desa, dan dinas terkait untuk mengawasi pelaksanaan ketiga. Rapat rutin pertemuan berskala untuk membahas masalah, solusi, dan perkembangan ketiga di desa. Dan terakhir, tantangan dan upaya perbaikan. Adapun tantangannya, masih ada petani yang kurang sadar dengan mematuhi peraturan ketiga, dan juga keterbatasan sumber daya untuk menyediakan sarana prasarana dan pelatihan yang memadai. Upaya perbaikan yaitu mengusahakan bantuan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung program ketiga. Juga dilakukan peningkatan edukasi, mengadakan lebih banyak program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran ketiga. Selanjutnya, daftar program kerja ketiga di lokasi desa misiu. Dapat dilihat pada slide. Adapun program kerja yang telah dilakukan yakni sosialisasi pentingnya penerapan SOP dengan estimasi yang mengikuti kegiatan kelompok tani di desa Misiu 10 orang, 8 laki-laki dan 2 perempuan yang dilakukan pada 5 Juni 2004.
yang bertujuan untuk mengetahui pentingnya SOP dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Dan selanjutnya, daftar program kerja ketiga yang telah terrealisasi disertai presentasi pencapaian kerjanya dan dokumentasi. Dapat dilihat pada slide dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan, gerakan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya K3 dan SOP kepada petani di Desa Mesiu, Kecamatan Punida, Kabupaten Konawe, dengan presentasi capaian 70%. Pun sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan langsung di balai desa dan petani. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya penggunaan alat pelindung diri APD, cara penggunaan APD yang benar, serta prosedur keselamatan dalam bertani. Selanjutnya, hasil identifikasi dan kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja ketiga. Yang pertama, kesadaran dan pemahaman yang rendah. Banyak petani yang kurang memahami pentingnya standar operasional prosedur atau SOP dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Mereka cenderung menganggap SOP sebagai formalitas yang tidak terlalu diperlukan. Kemudian, budaya kerja yang sudah diubah. Budaya kerja tradisional yang sudah lama tertanam sulit diubah. Petani cenderung mengikuti cara-cara lama yang sudah mereka anggap efektif tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan. Kemudian, keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Keterbatasan anggaran dan fasilitas untuk mendukung sosialisasi dan implementasi SOP K3, seperti kurangnya alat pelindung diri APD dan infrastruktur pendukung. Kemudian, kurangnya pelatihan dan edukasi. Minimnya akses terhadap pelatihan dan edukasi yang berkualitas tentang K3 dan SOP bagi para petani yang mengakibatkan penerapan yang tidak maksimal. Kemudian, komunikasi yang tidak efektif. Metode dan media komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi seringkali tidak efektif atau kurang sesuai dengan tingkat literasi dan budaya lokal. Kemudian, partisipasi dan keterlibatan rendah. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan petani dalam program sosialisasi K3 dan SOP. Banyak petani yang merasa program tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Kemudian, pengawasan dan penegakan yang lemah. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan terkait penerapan SOP K3 di lapangan. Pengawasan yang ada seringkali tidak konsisten dan kurang tegas. Yang terakhir, kurangnya dukungan dari pihak terkait. Dukungan dari pemerintah, lembaga terkait, dan pemangku kepentingan lainnya seringkali kurang optimal dalam hal pendanaan, regulasi, dan fasilitas. Selanjutnya, hasil identifikasi kekuatan atau pendorong terlaksananya program kerja ketiga. Pertama, komitmen pemerintah desa. Pemerintah desa yang berkomitmen tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan dan keselamatan warganya memberikan dukungan penuh terhadap program ketiga. Dua, kesadaran dan kepedulian masyarakat. Adanya sebagian masyarakat, terutama petani, yang telah menyadari pentingnya ketiga dan penerapan SOP untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Tiga, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi non-pemerintah. LSM dan yang aktif dalam mendukung program-program ketiga melalui pelatihan, edukasi, dan penyediaan fasilitas. Yang keempat, sarana dan prasarana yang memadai. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penerapan ketiga seperti alat pelindung diri, APD, puskesmas, dan infrastruktur pendukung. Keberadaan fasilitas yang memadai memudahkan penerapan SOP ketiga di lapangan. Dan yang terakhir, solusi yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kelemahan atau kendala pelaksanaan program kerja ketiga. Pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi. Mengadakan lebih banyak pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya SOP dan K3 dengan pendekatan yang lebih mudah dipahami oleh petani. Menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan budaya dan tingkat literasi lokal seperti radio, komunitas, poster, dan video edukatif. Dua, penguatan budaya keselamatan. Mengintegrasikan K3 dan SOP dalam kegiatan sehari-hari petani melalui contoh dan praktik langsung. Mendorong petani yang telah menerapkan SOP dengan baik untuk menyediakan perubahan di komunitas mereka. Ketiga, peningkatan fasilitas dan sumber daya. Mencari dukungan dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk menyediakan alat pelindung diri dan fasilitas pendukung. Keempat, penegakan pengawasan yang lebih ketat. Meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap penerapan SOP di lapangan. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran SOP untuk meningkatkan disiplin. Yang terakhir, kelima, dukungan dari pihak terkait. Menggalang dukungan dari pemerintah desa, dinas kesehatan, dinas pertanian, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan keberlanjutan program. Membentuk komite ketiga desa yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program secara rutin. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di Desa Mesiu, Kecamatan Punida, Kabupaten Konawe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.